Pak Rio, apakah mengetahui pola candle dan pola grafik seperti HNS, CNH, dan lain itu mutlak dimiliki dalam analisa teknikal? Enggak juga. Enggak Pak, itu cuman untuk membantu membaca pola lebih sederhana aja. Enggak perlu. Enggak perlu. Prinsipnya cuma satu Pak. Higher high, higher low, tren naik. Lower high, lower low, tren turun. Apa yang nanti Bapak lihat? Ketika ada head and shoulder, high-nya lama-lama turun. Dia mau turun. Ketika Bapak melihat ada cup and handle, low-nya kan jadi naik. Cenderung dia mau naik. Jadi tanpa mengerti nama pun, kita pun sudah bisa memahami bahwa ini mau naik, ini mau turun, tanpa kita perlu tahu nama. Karena saya banyak dulu kenalan dengan trader-trader sangat senior. Bahkan mereka itu di floor trader. Sekarang udah nggak ada loh floor trader loh. Sekarang udah nggak ada floor trader. Dulu kan Bursa Efek Indonesia kan kayak di Amerika kan, di Wall Street kan, yang ada floor tradernya gitu kan ya. Tapi udah pakai komputer. Mereka nggak tahu tuh namanya head and shoulder, cup and handle, double bottom segala macam. Tapi mereka tahu ini mau naik nih, ini mau turun nih, ini mau naik, ini mau turun di sana. Jadi poinnya adalah nggak perlu hafal nama. Yang penting tahu konsepnya Pak. Yang penting tahu konsepnya. Oke, lanjut ya. Lalu di sini apa lagi ya? Nama indikatornya apa tuh kok? Oh, ini tadi kalau yang tadi itu indikator adalah profit trader module. Jadi ini adalah modul khusus galeri saham yang berjalan di TradingView, teman-teman. Berjalan di TradingView. Jadi ini premium collaboration lah ya, premium produk antara galeri saham dengan TradingView dan indikator ini membantu trader untuk apa? Untuk menentukan ini saham swing atau ini adalah saham buy and hold. Contoh lain nih, Oasa nih lagi rame kemarin diomongin orang kan. Oasa ini sahamnya lagi momen swing atau saham buy and hold. Kalau buy and hold kelihatan nih dari merah panjang mulai putih, supportnya naik terus, dia akan cenderung naik hingga dia tembus support, jual. Gitu. Sama terjadi dulu di sini. Nah, dari merah panjang mulai putih, supportnya pelan-pelan naik, dia rally terus. Tapi ketika sahamnya lagi seperti ini, nah, tentu bisa lihat nih, warnanya gado-gado nih. Gonta-ganti seperti ini ya. Maka dia masuk strategi swing trading. Sampai ke area resisten titik-titik biru, jual. Sampai di merah, beli. Itu kurang lebih. Nah, itu adalah profit trader modul, teman-teman. Oke, nah saya mau coba cek lagi pertanyaan dari dari Pak Saida Faruk. Koreo, apa bedanya swing trading dengan trend following? Beda total. Swing trading adalah turun gua beli, naik gua jual. Tapi swing trading paling bagus ketika sahamnya konsolidasi. Atau kalau enggak sahamnya rally, tapi rally landai, gini doang. Kayak gitu. Rally landai. Saya nggak tahu, ini saya kebalik ya gambarnya. Kayak gini ya, ini rally nih kayaknya ya. Jadi sahamnya konsolidasi, atau kalau enggak lagi rally tapi rally landai. Jadi naik diturunin sampai sini. Naik diturunin, tapi lebih tinggi dari ini, dia naik lagi diturunin, kayak gitu. Tapi kalau trend following paling bagus kalau rally-nya itu 45 derajatan di sana. Dan itu tentu bisa pelajari semuanya pakai metode fraktal contohnya. Dan tentu bisa cek juga di kalau Anda yang menggunakan profit trader module itu juga bisa dicermati. Oh, by the way, ngomong-ngomong, profit trader module tuh gimana sih cara memakainya? Maka tentu harus melakukan subscription. Jadi memang itu adalah premium subscriptionnya galeri saham ya. Anda bisa gunakan ketika Anda mensubscribe profit trader module, atau Anda mensubscribe GS Pro Plus namanya, GS Pro Plus.
yang merupakan bundling antara GS Pro, rekomendasi saham, dengan tools, indikator, yaitu Profit Radar Module. Namanya adalah GS Pro Plus. Nanti Anda cek aja di websitenya Galeri Saham, atau kalau nggak nanti tinggal chat ke admin aja mengenai GS Pro Plus. Gitu ya. By the way, oke, hampir lupa. Guys, ini bulan November. Kita Galeri Saham akan berulang tahun. Ulang tahun yang kita dari 2009. Jadi berapa tahun tuh ya? 13 tahun. Lumayan lama ya. Itu udah, kalau anak-anak udah SMP ya? Ya, SMP. Yalah SMP lah. Oke. Nah, jadi di ulang tahun yang ke-13 kita kan ada promo, very special promo. Kalau Anda yang dulu tahunnya kalau Galeri Saham kasih promo yang setahun sekali anniversary, itu dapat diskonnya itu 20%. Anda tunggu nanti tanggal 8 November akan ada very special promo untuk teman-teman yang mau subscribe jadi member GS Pro, atau Anda yang sudah member GS Pro ingin extend periodenya, atau yang dulu pernah aktif sekarang nggak aktif, Anda mau lanjutin lagi, nanti ada very special promo untuk di anniversary yang ke-13 kita. Nanti catat ya, 8 November itu hari apa itu? Ya pokoknya gitu deh, 8 November. Oke, lanjut. Nah, dari Andrew Wicaksono, ADMR Koreo. ADMR, yuk kita lihat. ADMR. Nah, tentu bisa lihat di sini ya. Kalau dulu ini kan naik terus nih, supportnya naik terus nih. Kayak gini. Ini strategi adalah buy and hold. Selama dia di atas garis merah solid, ini simpen aja, jangan banyak mikir, jangan banyak nanya. Banyak nanya itu pasti kejual. Oke. Tapi ketika harga sudah seperti sekarang, dimana teman-teman lihat warnanya gado-gado nggak di sini? Gado-gado nggak? Oke. Ketika ada gado-gado, maka sampai di biru putus-putus jual, sampai di merah putus-putus titik-titik beli. Ini adalah swing strategi. Kalau harga saham berada di bawah merah titik-titik ini, cut loss. Gitu. Jadi ADMR ini kalau kita lihat kesimpulannya adalah area support ada di level support swing ya, 1650. Jadi kalau dia mencapai atau mendekati 1650, dia berpotensi rebound. Ini udah rebound juga sih. Udah deket kan? 1685, nggak jauh dari 1650. Udah rebound. Nanti swing high di mana? Di sini. 1950. Gitu ya. Semoga menjawab ya Pak Andrew. Lalu apa lagi di sini? Oh, dari Pak Haris nih. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana ya kita tahu saham ketika sedang downtrend, lalu ada jebol EMA 200, bisa nggak ya kita tahu breaknya itu hanya sementara apa panjang? Nggak bisa Pak. Jawabannya satu Pak. Kalau kita bukan yang gerakin harga, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kan story-nya bagus, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kan fundamentalnya bagus, kita bukan siapa-siapa. Tapi kan katanya prospeknya bagus, percayalah, kita bukan siapa-siapa. Mau tahu bukti di mana? Buktinya ada di saham-saham digital. Ingat tahun 2020, ingat tahun 2021, saham digital semua yang ada embel-embel digital naik. Kenapa? Story. Karena prospek. Tapi apakah iya prospeknya itu benar-benar dia jadi seperti yang dibilang? Kan belum tentu di sana. Contoh, saya mau kasih contoh satu. Semoga ada waktu. Oke, 6 menit lagi. Oke. Ada nggak yang ingat saham MPPA? Nah, MPPA. Saya mau kasih lihat di sini kenapa kita menggunakan Profit Radar Module. Nih. Kelihatan nggak, teman-teman? Dulu rally-nya bagus banget seperti ini, tapi sejak dia tembus support,
Oke, tembus support, dia udah masuk ke fase swing, udah gaduh-gaduh. Lihat nih ya, ini udah gaduh-gaduh nih. Ini artinya udah bukan, ini udah nggak bisa buy and hold lagi. Ini turun spekulatif, buy, naik, dijual. Ini strategi udah seperti itu. Dan ini berlanjut terus hingga dia break support berkali-kali yang menjadikan apa? Harga, ini saya cepat dulu aja ya. Harga MPPA dari pucuk tertinggi yang paling ramai diomongin orang di 1200, sekarang harganya 102. Oh my god, 120. Hah? Sebentar. Ini kan 1200. Ini rest in peace, teman-teman. Lihat itu, story-nya banyak, prospeknya menarik, ya nggak, dan lain sebagainya, tapi harga dari 1200 jadi 120. Teman-teman, itu bayangin, ini kan dari tahun Juli 2021 ya. Teman-teman bayangin gini deh, kan kalau beli mobil Eropa tuh kan ngindannya lama ya. Beli Lexus itu kan ngindannya lama kan, bisa 6 bulanan, ada yang sampai setahun gitu kan. Beli Lexus 1,1200, harga 1200 itu apa? 1,2 M, dapat Lexus sedan ES hybrid ya, ES 300 hybrid, harga 1,2 miliar anggap. Oke, tahun 2021 ada booking, ada inden SPK. Hari ini datang, yang dikirim bukan Lexus ES, tapi yang dikirim adalah mobil apa yang harga 120 juta ya? Ya kan, dari 1200 jadi 120. Mobil apa ya teman-teman ya yang 120 juta? Ada nggak? Nggak ada. Dikirimnya Agya separuh. Agya bagi 2. Pak, mohon maaf Pak, jadinya gini doang. Yang bener aja lu. Gue udah kirim, gue udah bayar 1,2 M. Kenapa yang datang 120 juta nilainya? Ya, rugi di LPPF. Nah, teman-teman coba lihat. Ini Pak, jadi Pak Haris, ini jawabannya adalah, kalau kita bukan penggerak harga, maka kita harus punya prinsip, lu lagi bagus, gua punya. Lu lagi jelek, gua nggak mau punya, apapun alasannya. Di sana. Beda sama kalau kita sama temen. Lu lagi bohongin gua, lu nggak apa-apa deh, gua sebagai temen, gua masih bisa lah, gua percaya sama lu. Gitu. Ya kan? Tapi di saham, jangan pernah berpikir demikian. Karena saham gak kenal kita. Dan kita pun gak kenal dia. Lanjut ya. Dari apa lagi di sini? Dari Bu Sylvia, happy anniversary Galeri Saham. Thank you ya Bu ya, sudah lama banget ngikutin kita. Nanti tanggal 8 November waktunya. Apalagi di sini ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Edi Gunawan, mobil Carry Om. Ya. Carry. Suzuki Carry ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya saham, saya bukan menjudge saham ya. Mohon maaf ya, bukan, ini kebetulan lagi kebuka aja nih. Ini LPPF dari 1200 yang dulu digadang-gadang, guys, ini bisa 2000 loh. Ini prospeknya bagus banget. Ini bla bla bla, dia ada kolaborasi bla 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 segala macam. Sekarang harga 120, maka di sini Anda sebenarnya menginden Lexus ES 300 hybrid. Dalam setahun Anda dikirimin adalah Suzuki Carry. Itu sama buruknya ketika Anda kena robot forex. Investasi bodong, sama aja, nggak beda di sana. Oke, jadi kalau sahamnya sudah secara teknikal tidak memenuhi syarat, lebih baik stay away from that stocks dulu. Jangan sampai kita seperti sesama teman kita atau pasangan kita, dalam suka dan duka gue akan selalu bersama lu. Saham itu nggak boleh KU kita, gitu ya. Lanjut. Apa lagi di sini ya?
Nah, dari Pak Joni, mobil bekas ya Pak, mobil bekas Pak, betul. Tapi carry juga analogi yang sangat menarik nih, carry. Saya baru nggak. Oke, lanjut. Jadi gitu. Jadi pada dasarnya yang Anda harus lakukan adalah apa? Jadi ini untuk November nih ya. Yang Anda harus lakukan adalah sebenarnya adalah coba persempit pilihan saham di sana dan coba fokus di saham-saham yang memang ada potensi untuk uptrend. Maka Anda bisa, kalau nggak mau buy and hold pun bisa swing trading. Udah naik dijual. Teman-teman, swing trading pada saham yang uptrend jauh lebih baik daripada swing trading pada saham yang downtrend. Poinnya di sana. Jadi itu dia tadi yang sudah saya share mengenai kondisi IHSG yang relatif jauh lebih baik daripada Dow Jones.